mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Hilangnya Pusaka Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita S. Tijab. Para pelaku, Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Edos sebagai Ki Umbul, Desi Indah sebagai Gandu, Insan sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busu Dandai, Wiwi sebagai Rakai Watan, Bambang Suryo sebagai Busu Tarai, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara. Dibantu oleh Idris Apandi, Azhari, Rifki, Syafna, Elias Gibel, Teti, Sulis, Arif, Edi Juni, Guritno, Ari, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Matahari senja kemerah-merahan, cahayanya menyepuh angkasa, membuat gumpalan awan berwarna jingga. Kabut mulai turun. Sebagian mengusap pepohonan dan puncak bangunan rumah Rakai Watan, istri tua Sri Maharaja Rakai Pikatan. Beberapa orang abdi perempuan sibuk melayani Rakai Watan yang sedang mengadakan upacara sesaji menyembah Batari Durga. Istri Dewa Siwa ini pada zaman itu sudah menjadi sempalan atau sekte agama tersendiri. Pengikutnya pun cukup banyak, rata-rata kaum perempuan. Batari Durga yang juga disebut Mahesa Suramardini merupakan sosok wanita cantik dengan menggunakan mahkota kebesaran seorang dewi. Rakai Watan berlutut di kaki patung Batari Durga, menaburkan dupa, kemudian melantunkan kalimat-kalimat doa atau permohonan. Oh, Sang Durga sesembahan kami, lindungilah kami dari perbuatan orang-orang sesat. Berkatilah kami, kaum Sanjaya, dari perbuatan jahat orang-orang Sailendra. Usirlah mereka dari Mataram, negeri leluhur kami. Oh, Sang Dewi Mahisa Suramardini, dengarkanlah permohonan kami, ya Ratu dari segala kehidupan. Dengarkanlah permohonan kami. Suasana rumah Busu Dandai sunyi senyap. Beberapa orang abdi tampak menyeberangi halaman untuk menjalankan tugas masing-masing. Busu Dandai, Busu Tarai, dan Busu Maya tengah berunding di ruangan pendopo. Busu Dandai berdiri, melangkah mengitari meja sambil bersungut-sungut. Dia sangat menyesalkan sikap Rakai Watan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga bisa membahayakan rencana besar mereka. Perempuan ini terlalu menuruti hawa nafsunya, mengikuti arus perasaannya. Ya, memang begitulah biasanya watak kaum perempuan, Kakang Dandai. Tapi dia tidak boleh sama sekali kehilangan akal sehatnya. Kakang, karena itulah kita harus mampu mengendalikannya. Sebab menurut pendapatku, Rakai Watan itu, sekalipun perempuan, dia mempunyai kedudukan yang cukup penting. Karena dia itu istri yang sah Sri Maharaja sekarang. Benar. Kita memang harus mengendalikannya. Kita membutuhkan kehadirannya di Istana Mataram karena kedudukannya yang penting itu. Apalagi mereka sudah mempunyai keturunan. Hal ini bisa kita olah, bisa kita atur sebagaimana mestinya. Sehingga Sri Maharaja kembali berpaling kepada Wangsa Sanjaya dan Pramodawardhani dapat disingkirkan secara perlahan-lahan. Dan ada satu hal penting lagi yang perlu diingat.
prajurit-prajurit Sailendra masih bercokol di Iwung. Jumlah mereka kemungkinan masih cukup besar. Jadi sebelum mereka digebuk perang dan diusir pulang ke negeri seberang, maka Mataram belum tenang. Tetapi itu bukan pekerjaan yang mudah, Bu Sutarai. Sudah berapa kali kita merencanakannya dan selalu gagal. Sekali, dua kali gagal, belum bisa dikatakan kalah, Bu Sumaya. Suatu saat, kalau kita benar-benar kompak, kita pasti akan berhasil. Memang sampai saat ini kita belum berhasil mengusir tentara Sailendra dari Iwung. Tapi hendaknya ingat, kita mempunyai dua tujuan yang juga penting. Pertama, mengembalikan Wangsa Sanjaya kepada kejayaannya di masa lalu, sekaligus menggagalkan pembangunan Kamulan Bumi Sembara. Sebab, kalau Kamulan selesai dibangun, itu berarti kekalahan besar di pihak orang-orang Sanjaya. Kita semua tahu, Kamulan adalah lambang kebesaran dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Benar, Kakang Dandai. Bagaimana orang-orang beragama Siwa atau Hindu bisa memeluk kepercayaannya dengan teguh, dengan tentram, aman, serta damai, jikalau ada sebuah bangunan raksasa yang justru memancarkan kepercayaan serta keyakinan yang berbeda? Bukankah kamu pendekar bayaran yang bernama Langgali? Sini. Sini kamu. Ada perlu apa? Ampun Tuan Busu Dandai. Hamba ingin menghadap Tuan Busu Tarai. Ada perlu apa, Langgali? Kamu ingin melaporkan kegagalan lagi? Iya. Bagaimana soal Risang Janaka itu? Ampun Tuan Busu. Risang Janaka sudah dapat hamba tangkap. Apa? Kamu bisa menangkap Risang Janaka? Benar Tuanku Busu. Sendirian? Iya Tuan Busu, sendirian. Bagus. Kali ini kerjamu bagus, Langgali. Aku akan memberimu upah khusus untuk keberhasilanmu ini. Terima kasih Tuan Busu. Nah, sekarang di mana dia? Hamba sudah amankan. Hamba sekap dia di halaman belakang rumah kediaman Tuan Busu Tarai. Pada saat hamba kemari, 4 prajurit hamba suruh menjaganya. Siapa itu Risang Janaka, Bu Sutarai? Seorang pemuda tampan, Kakang Dandai. Pekerjaannya merayu gadis-gadis cantik. Konon menurut cerita, banyak sekali perempuan cantik tergila-gila padanya. Karena itu dia mendapat sebutan Dewa Pemikat Sukma. Pemuda jahanam inilah yang membuat putriku, Ratna Lumbini, tewas sebagai salah seorang korbannya. Pemuda tampan. Bu Sutarai, bolehkah aku ketemu dengan pemuda tampan ini? Boleh saja, Kakang Dandai. Ayo, kita lihat bersama-sama. Mari, mari. Rakai Watan baru saja menyelesaikan upacara sesaji, persembahan untuk Batari Durga ketika di halaman terjadi keributan. 10 orang prajurit jaga mengeroyok seorang laki-laki yang tampaknya seorang pendekar berkemampuan cukup tinggi. Walaupun usianya sudah agak lanjut, sekitar 50 tahunan, tapi laki-laki itu masih kelihatan gagah dan wajahnya cukup tampan dengan kumis dan jenggotnya yang rapi. Rakai Watan memberikan isyarat agar dayang-dayang masuk ke ruangan dalam, sementara dia sendiri melompat ke halaman. Hentikan! Hentikan! Siapa Tuan dan mengapa membuat keributan di rumah ini? Kamu siapa? Saya pemilik rumah ini. Kamu harus bertanya kepada mereka, bukan padaku. Merekalah yang membuat keributan. Aku datang ke tempat ini tidak untuk membuat keributan. Terserah, kamu mau percaya padaku atau tidak.
Tingkah lakunya mencurigakan Tuan Putri. Dia tidak mau kami periksa. Bahkan dia berusaha melawan ketika kami tangkap. Apa salahku mau ditangkap? Setiap orang asing yang belum kami kenal, jika ingin masuk ke rumah Tuan Putri Rakaiwatan, harus mau diperiksa. Kalau tidak mau diperiksa, kami pantas mencurigaimu. Diam prajurit, biar ku selesaikan urusan ini. Kalian tidak usah ikut campur. Kalian tidak boleh ngomong ataupun melakukan sesuatu tanpa perintahku. Cepat minggir, jaga pintu gerbang. Baik, Tuan Putri. Maafkan mereka, Tuan. Seharusnya mereka memperlakukan Tuan dengan sopan. Mereka tidak terlalu salah, Tuan Putri. Mereka hanya menjalankan tugas. Ah, Tuan terlalu berendah hati. Sekarang maukah Tuan saya undang singgah di rumah saya? Ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi saya, Tuan Putri. Terima kasih. Kamu yang bernama Risang Janaka? Memang wajahmu sangat tampan. Kamu yang mendapat julukan Dewa Pemikat Sukma? Kamu punya mulut, Ayo jawab. Benar, kamu mendapat julukan Dewa Pemikat Sukma, iya? Mereka yang menyebutku demikian. Kamu merasa bangga dengan sebutan itu, Kamu merasa bangga menjadi orang paling tampan? Atau kamu merasa paling pintar merayu perempuan-perempuan sehingga banyak gadis-gadis tergila-gila padamu? Kamu menikmati semuanya itu? Tidak. Aku justru seringkali merasa tersiksa karena mendapat julukan yang demikian hina. Aku tidak suka menjadi Dewa Pemikat Sukma. Aku lebih suka menjadi pemuda biasa. Risang Janaka, kamu tahu tidak bahwa nyawamu terancam? Kamu sudah melakukan kesalahan sangat besar. Kamu menyebabkan putri sahabatku ini, Putri Busutarai, tewas secara mengenaskan. Karena itu, setiap saat kamu bisa digantung atau dipancung kepalamu. Kamu tahu itu? Kamu menyadari itu? Tapi jangan khawatir anak muda. Nyawamu pasti bisa diselamatkan asal kamu mau bekerja sama dengan kami. Kerjasama? Kerjasama apa? Aku ada tugas untukmu. Kalau kamu dapat menyelesaikannya dengan baik, aku jamin keselamatan nyawamu. Tugas apa? Nanti aku jelaskan. Mukamu pucat sekali. Kamu sudah makan? Belum, Tuan Busudandai. Sejak hamba tangkap tadi siang, dia belum makan apa-apa. Beri dia makan. Selesai berkata, Busudandai keluar meninggalkan kandang kuda yang sengaja dikosongkan untuk menyekap Risang Janaka. 3 orang busu melangkah beriringan ke ruangan pendopo. Kau tidak usah khawatir, Busutarai. Risang Janaka hanya aku pinjam sebentar untuk menjalankan rencanaku. Iya, aku mengerti Kakang Dandai. Setelah rencanaku selesai, aku akan serahkan orang itu padamu. Dan kamu bisa berbuat apa saja padanya. Mari Tuan, kita bisa ngobrol sambil makan dan minum. Terima kasih. Siapa sebenarnya nama Tuan? Namaku Gandawiyuha. Nama Tuan sangat gagah. Segagah orangnya. Maaf, Tuan berasal dari mana? Aku keturunan Wangsa Sailendra. Oh, jadi Tuan orang Sailendra. Lalu apa maksud Tuan Gandawiyuha datang kemari? Apakah Tuan mempunyai tujuan tertentu? Apakah Tuan diutus Pangeran Balaputra Dewa untuk menyusup ke Mataram? Memata-matai pemerintah Mataram? Mengamati suasana Mataram dari dekat? Persetan dengan Pangeran Balaputra Dewa. Oh, aneh sekali. Tuan berasal dari Wangsa Sailendra.
Tapi sepertinya Tuan tidak menyukai Pangeran Balaputra Dewa. Apakah Tuan mempunyai dendam pribadi pada pemimpin Wangsa Sailendra itu? Balaputra Dewa bukan pemimpin sejati. Dia hanya seorang laki-laki pengecut, banci. Dia akan membawa Wangsa Sailendra ke lembah kematian. Bagaimana Tuan bisa mengambil kesimpulan demikian? Aku kenal Balaputra Dewa sejak dia masih kanak-kanak. Aku bahkan pernah bersahabat dengan Semaratungga. Kalau begitu, Tuan Gandawiyuha termasuk tokoh Wangsa Sailendra yang cukup disegani. Sudahlah Tuan Putri, jangan bicara lagi soal Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra sebentar lagi akan tamat riwayatnya. Orang-orang Sailendra, tokoh-tokohnya, semua hanya akan menjadi kenangan dalam sejarah. Barangkali sejarah yang paling getir dan pahit. Aku tidak mau bicara soal itu lagi. Lebih baik kalau Tuan Putri tidak keberatan, Tuan Putri bisa menceritakan keadaan di sini. Di sini? Maksud Tuan? Ya, di sini, di kediaman Tuan Putri ini. Saya dengar Tuan Putri pernah menjadi istri yang syah, Sri Maharaja Rakai Pikatan. Benar demikian? Sekarang pun saya masih menjadi istri yang sah. Saya belum pernah diceraikan. Saya menikah dengan Kanda Rakai Pikatan sesuai dengan agama kami, agama Siwa. Upacara perkawinan kami pada saat itu dipimpin oleh seorang Dharma Yaksa, Ringkas Saiwang. Jadi perkawinan kami adalah perkawinan yang sah menurut undang-undang. Saya masih menjadi istri Rakai Pikatan, Tuan Gandawiyuha. Seharusnya Tuan Putri Watan yang duduk menjadi permaisuri. Iya, bagi saya tidak ada masalah. Semuanya terserah Kanda Pikatan sendiri. Iya. Kalau Kanda Pikatan berubah pikiran dan bermaksud mendudukan saya sebagai permaisuri, ya, saya sudah siap. Tapi sudahlah, Tuan Gandawiyuha. Saya kira Tuan butuh istirahat. Saya sudah menyuruh 2 orang abdi menyiapkan tempat tidur Tuan. Terima kasih Tuan Putri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah Tuan Gandawiyuha sebenarnya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Hilangnya Pusaka Mataram. Sampai jumpa.